Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah selesai menikmati sarapan spesial yang disediakan pihak hotel untuk pasutri baru itu, mereka benar-benar kembali ke rumah, dijemput oleh supir pribadi keluarga. Terlebih dahulu, mereka mampir ke rumah orang tua Inayah untuk mengambil beberapa barang-barangnya dan sekalian berpamitan dengan ayah dan ibu. Sebelum benar-benar pergi, Inayah duduk di tepi ranjang kamarnya. Ia memandang sekeliling. Rasanya begitu berat untuk meninggalkan kamar yang sudah berpuluh tahun ia tempati. "Kamu kenapa?" Ibra juga ikut duduk di sampingnya. "Aku sedih, Mas, ninggalin kamar ini, banyak kenangannya. Nanti kapan-kapan kalau kamu pingin ke sini, bilang aja, kita nginep di sini lagi. Atau perlu kita menciptakan kenangan di sini?" Ibra menyibakkan rambut Inayah, mengelus pipi hingga dagu istrinya yang tengah bersedih. "Kenangan, maksudnya?" Inayah menoleh sambil menepis tangan Ibra yang sudah kemana-mana. "Kita ulangi adegan semalam, sayang. Mau nggak?" Inayah berpikir sejenak. Ternyata Ibra masih belum menyerah. Kenapa juga harus menciptakan kenangan yang seperti itu? Lama-kelamaan sisi mesum suaminya makin kelihatan. "Ya ampun, Mas, kamu tuh ya, kayaknya nggak perlu deh sampai segitunya." Inayah kembali mengurai rambutnya ke depan. "Ini rambut aku jangan diurai ke belakang, sengaja aku giniin biar nggak kelihatan ini, aku kan malu." Sambil menunjuk sebagian lehernya. "Ya aku nggak maksa sih, siapa tahu kamu mau." Menampilkan wajah memelas, namun Inayah tetap tidak goyah. Kayaknya aku ganti baju aja deh." Inayah membuka lemarinya, memilih sebuah blus yang benar-benar bisa menutupi bagian tubuhnya yang masih terlihat jelas banyak tanda di sana. "Mau kemana kamu?" Ibra memperhatikan gerak-gerik Inayah yang akan melangkahkan kakinya ke kamar mandi. "Ganti baju lah, Mas." "Kenapa harus di kamar mandi? Aku udah melihat dan menikmati semuanya, sayang." Nada bicaranya benar-benar menggoda. Inayah tetap pada pendiriannya, masuk ke kamar mandi. "Buka baju di depan kamu, bahaya, Mas. Bisa lama urusannya," serunya dari dalam kamar mandi. Ibu kini menyadari kalau putri kecilnya benar-benar sudah dewasa dan tidak kecil lagi. "Pasti ibu bakalan kesepian gak ada kamu di rumah," sambil berpelukan dan meneteskan air mata. "Ibu, jangan gitu dong. Ina bakalan sering kesini kok." Inayah mengusap lembut punggung ibunya. "Ingat ya, kamu gak boleh bermalas-malasan di rumah mertua," ibu mengingatkan. "Malas-malasan juga nggak apa-apa kok, Bu. Yang penting tetap rajin melayani aku," ujar lelaki yang sejak tadi menonton drama ibu dan anak yang akan berpisah. Seketika Inayah menoleh dengan tatapan tajam ke Ibra. "Nah, itu juga kalau suami kamu minta haknya, nggak boleh ditolak ya. Kamu tuh udah jadi istri sekarang, harus nurut apa kata suami." Inayah menunduk malu saat ibu membahas hal itu. "Dengerin tuh sayang, nasihat ibu." Walau ibu telah memelankan suaranya, Ibra tetap bisa mendengar. Lelaki itu menampilkan ekspresi senang karena merasa menang. Ibu memihak kepadanya. "Ibra, kamu jaga baik-baik ya, Inayah. Dia memang sedikit cengeng. Kamu harus sabar-sabar menghadapinya. Mungkin sekarang belum kelihatan sama kamu bagaimana sifat aslinya." Tiba-tiba ayah muncul dan langsung menimbrung obrolan mereka. "Ayah?" Maksud Inayah untuk menghentikan sang ayah berbicara soal dirinya. "Dan satu lagi, dia itu sedikit keras kepala." Bukannya berhenti, ayah malah melanjutkan kalimatnya. "Oh, kalau itu sepertinya udah kelihatan ya dari sekarang."
Setelah obrolan panjang dan berpamitan dengan ayah dan ibu dengan sedikit drama dan tangisan, mereka benar-benar pergi meninggalkan rumah itu dan sekarang menuju ke kediaman keluarga Ibrah yang akan menjadi tempat tinggal mereka. Sesampainya di rumah keluarga Ibrah, Inayah sudah disambut hangat oleh papa, mama, dan Adelia yang sudah menunggu kedatangan mereka. "Selamat datang, Inayah." Mama Diana menyambutnya dengan pelukan. Meski terasa hangat, Inayah tetap saja merasa was-was karena belum mengenal betul bagaimana sifat dan sikap Mama Diana selaku ibu tiri dari suaminya. "Semoga kamu betah di sini ya, Nak," ujar papa. Inayah mengangguk tersenyum. Ya, dalam hatinya juga berharap seperti itu. Semoga ia betah berada di rumah besar ini. "Sayang, ayo kita ke kamar." Ibra menarik koper Inayah dan menuju ke tangga. "Pengantin baru gak sabaran ya, bawaannya mau ke kamar aja," ucap Mama Diana sambil melirik ke arah suaminya. "Biarlah, mungkin Ibra gak sabar mau kasih cucu buat kita, dan kamu akan segera menjadi nenek muda," sahut papa disertai gelak tawa. "Nah itu papa tahu," jawab Ibra sambil tangan kirinya merangkul Inayah dan tangan kanannya membawa koper. Sepertinya hanya Inayahlah yang merasa malu saat ini, berbeda dengan Ibra yang begitu santai saat kedua orang tua itu meledek mereka. "Silakan masuk, sayang." Inayah terbengong saat pintu kamar terbuka. Kamar yang begitu luas, mungkin jika dibandingkan kamarnya di rumah hanya seperempat bagian dari kamar ini. "Ini kamar kamu, Mas?" "Iya sayang, baju-baju dan barang kamu yang lain susun di sana ya. Aku udah sediakan tempat kosong buat kamu." Ibra menunjuk ke arah ruang ganti yang di dalamnya terdapat beberapa lemari besar disertai cermin yang juga lebar. Sesuai titah suaminya, ia membawa kopernya ke sana dan mulai membongkar kopernya, menyusun sebagian baju-bajunya. "Mas, ini terlalu banyak tempat kosong yang kamu sediakan buat aku." Ibra menghampiri istrinya dan bersandar di salah satu sisi lemari sambil menyilangkan kedua lengannya di dada. "Iya, memang sekarang kosong. Lihat aja beberapa hari atau beberapa minggu ke depan. Aku yakin itu bakalan terisi perlahan. Kamu mau aku temani shopping nggak?" "Dengan senang hati, Mas," jawabnya. Ingin sekali ia menghamburkan tubuhnya untuk memeluk lelaki itu. Sepertinya Inayah sudah mulai menunjukkan sisi wanita yang sesungguhnya. Siapa sih yang nolak diajak begituan, apalagi tawaran itu datang dari suami sendiri, bukan suami orang lain. "Oke, besok gimana?" "Boleh," jawab Inayah, tapi seperti ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ingin sekali ia bertanya kepada Ibra, namun ia tahan. Biarlah Ibra yang membahas soal itu duluan. Mengapa suaminya tidak mengajaknya bulan madu, honeymoon, atau semacamnya? Padahal itulah salah satu hal yang ia idam-idamkan setelah menikah. Dan sebelum menikah, Inayah penasaran kemana lelaki itu akan mengajaknya bulan madu. Bayang-bayang pantai Lombok yang indah atau Pulau Maldives yang terkenal dengan pantainya yang romantis terus terngiang di pikirannya.